Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya jam 1:05 ini. Hari Senin tanggal 10. Sudah masuk Selasa Pak ya? Selasa. Tanggal 11 bulan Juni 2024. Saya berada di kediaman Bapak Kepala Desa. Jam-jam segini masih ngobrol tadi bersama teman-teman. Tua Bung hebat bukan hanya sekedar slogan. Nggih. Tapi yang kita harapkan ini merupakan mimpi kita sama-sama. Amin, amin. Nggih. Desa kita ini menjadi desa yang tidak-tidaknya nanti dilirik oleh Betul. apa istilahnya desa-desa yang lain. Betul. Sekarang ini kita berupaya. Benar. Jadi desa yang sekarang ini biasa, kita berupaya menjadi desa yang luar biasa. Benar. Ini semua bukan hanya sekedar peran kepala desa. Benar. Tanpa peran warga masyarakat, saya pikir hanya sekedar mimpi di siang bolong. Benar. Kalau kerjasama antara pemerintahan desa dengan warga masyarakatnya itu terjalin dengan baik, insya Allah mimpi-mimpi itu bukan hanya sekedar mimpi, tapi Bisa jadi jadi kenyataan. Itu harapan saya selaku kepala desa di Desa Watu Agung ini. Banyak sekali yang perlu dipoles di Watu Agung ini Pak Kepala Desa ini. Jadi belum kelihatan sinarnya. Jadi perlu dipoles. Betul. Potensi desa Watu Agung ada yang namanya dana desa. Tergantung bagaimana kepala desa mengalokasikan desa itu yang penting. sebaik mungkin. Kita juga punya harapan kedepannya dana desa itu bukan hanya sekedar untuk membangun fisik, Benar. tapi kita gunakan untuk membangun sumber daya manusianya supaya menjadi bibit-bibit unggul. Harapan saya seperti yang saya sampaikan kemarin di Dusun Talang, bahwa saya punya keinginan jangan sampai nantinya warga masyarakat Desa Watu Agung yang lulus SMP berhenti sampai di situ, minimal SMA. Harapan saya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu harapan saya. Makanya saya kemarin juga sudah berbicara banyak dengan Bapak Ibu guru di Talang. Yayasan. Betul, kalau ada warga masyarakat di Watu Agung yang kesulitan, ayo kita bicara bareng-bareng. Bagaimana supaya orang punya semangat untuk belajar ini tidak berhenti di tengah jalan karena kesulitan pembiayaan. Jadi desa harus hadir untuk memberikan solusi. Benar. Itu harapan saya. Mudah-mudahan lah. Amin. Dengan seluruh warga masyarakat Watu Agung ini, harapan-harapan, mimpi-mimpi itu akan segera menjadi kenyataan. Barangkali tenaga kita dibutuhkan, ya Pak Lurah paling enggak ngomong sama kita. Baik itu yang muda maupun yang tua. Ya. Perlu kabeh dirangkul, ayo majokno bareng-bareng menuju Watu Agung hebat kan gitu akhirnya. Betul, kita tentunya bukan melupakan yang tua-tua. Benar. Tapi harapan saya yang tua-tua kita dengarkan suaranya. Benar. Kita jadikan guru. Benar. Kemudian kita ingin membangkitkan semangat generasi muda ini supaya lebih bersemangat menatap masa depan lebih baik lagi. Siap. Untuk membangun desa, terutama desa kita ini sekarang ini kan baru mengenal pertanian padi. Benar. Kedepannya kemarin saya juga sudah ada tamu guru yang ini termasuk yang menanam jeruk di Malang sana. Ya, saya ingin uji coba nanti di tanah bengkok itu akan saya tanami jeruk. Siapa tahu nanti tanah Watu Agung ini cocok untuk lahan pertanian jeruk yang hasilnya berlipat-lipat dibandingkan dengan padi. Karena saya melihat di desa asal saya sana dulunya itu petani padi. Sekarang yang namanya desa Selorejo itu nggak ada yang nanam padi. Sekarang nanamnya jeruk. Hasilnya berlipat-lipat. Sekarang kehidupan ekonomi di masyarakat itu meningkat. Harapan saya tidak alergi mencontoh desa-desa yang sudah siap. Bener Pak, bener. maju lebih dulu. Gitu. Bener. Ya, mudah-mudahan. Ya kita istilahnya tidak jelekno pertanian Watu Agung. Cuma kita harus buka lebar-lebar bahwa di luar sana lo bisa gitu loh. Yang namanya seperti yang saya bilang kemarin, sekarang itu namanya petani hanya menanam padi. Siapa tahu nanti begitu kita memberikan contoh-contoh yang lebih produktif, yang lebih menghasilkan, saya yakin nanti warga masyarakat tanpa disuruh pun akan mencoba. Tanpa pernah mencoba, kita tidak akan pernah menikmati hasil. Benar. Ya Pak, saya tanya, ini Kang Nasid ini adalah seorang petani tulen. Bapak Nasid nih, sampean selama panen, oke lah katakanlah sekarang dapat 8 sak, dapat 10 sak. Terus bulan ini kok ndelala 4 sak.
Menurut jenengan iku ya apa? Rusak. Bisa. Ora. Kak balik malih carane damel ngopeni pun mboten balik nggih. Lho, ojo bali. Dipangan ae. Mosok rusak oleh 20 kilo. Nah, 20 kilo rusak pitik. nah. Lho ono sing rusak pitik oleh 16 kilo. Telung rusak oleh 15 kilo. Itu hasil pertanian padi. Saya dan Pak Lurah mungkin berpikiran bertani padi itu nggak salah, nggak salah. Cuman Watu Agung itu potensi daerahnya dataran tinggi, air melimpah, tanah subur. Masya Allah. Tinggal bagaimana kita membelokkan saja ya, membelokkan saja. Jadi kalau saya lihat kemarin itu memang hasil pertanian, ya saya ikut prihatin. Betul. Tapi tentunya nggak hanya sekedar prihatin, kita mengupayakan ke depannya. Kenapa sih musim ini kok terjadi? Anggaplah penurunan panen tidak sesuai dengan harapan. Justru yang kemarin itu dapatnya 30 sak, yang sekarang itu cuma 15 sak. Betul. Ini berarti kan penurunan dari hasil pertanian. Benar. Dengan penurunan otomatis bukan untung yang didapat, tapi kerugian. Kalau orang Jawa bilang biasanya, waduh nandur sapi cukul wedhus, nandur wedhus cukul petik gitu. Nah ini kan berarti nggak balik modal. Nggak balik modal, betul. Ini makanya kita juga akan coba, kenapa sih di musim ini kok terjadi, anggaplah hasil pertanian yang sangat menurun drastis. Tentunya kita harus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dinas pertanian. Ya, jadi kita akan mendapatkan ilmu dari sana. Nggih. Dadi lek biasane parito yo paling gak istirahat jagung lah. Nah, makanya gini, seperti zaman dulu. Yang namanya pertanian itu sepanjang masa memang nggak diharapkan itu padi terus karena tanah mengalami kejenuhan. Jadi kalau dulu yang sering saya lihat ya padi Polowijo, padi Polowijo, akhirnya tanah ini kan ada waktu luang untuk bisa kena sinar matahari dengan cukup. Betul. Kan? Akhirnya tanah itu kembali subur lagi. Betul. Nah, ayo kita sama-sama berpikir untuk bisa bercocok tanam. Kita punya sawah bukan hanya sekedar untuk padi, tapi kita punya sawah bisa kita gunakan untuk yang lain. Sayuran macam-macam. Kan adalah hasilnya yang lebih baik. Lebih baik. Jadi banyak memang sekarang kalau kita lihat di pertanian yang sekarang itu prosesnya instan. Instan dalam arti gini. Kalau di tempat saya yang namanya nyingkal, jadi tanah itu dibalik, dibiarkan kena sinar matahari dulu. Jadi setelah 10 hari baru dihaluskan tanah itu jadikan lumpur lagi. Ya, tapi kalau sekarang ini yang kita lihat begitu panen sekarang, brojol saiki sekarang langsung ditanduri lagi. Ya ini kan karena apa? Dia bisa tumbuh karena dipaksa dengan yang namanya pupuk. Pupuk bukan pupuk organik tapi pupuk kimia. Ya lambat laun akan rusak juga. Tanpa pupuk tanah Watu Agung akhirnya tidak bisa padi itu subur. Jadi suburnya padi karena pupuk kimia itu tadi. Ya inilah yang saya sebagai kepala desa juga punya kepentingan, punya keinginan untuk bisa memberikan istilahnya ya pencerahan serta orang yang benar-benar memahami untuk memulihkan lahan yang ibaratnya sudah jenuh ini menjadi lahan yang subur kembali. Ini yang harus kita upayakan. Luar biasa dengan Bapak Kepala Desa kita bisa cerita macam-macam. Bisa tutup pertanian luar biasa. Teman-teman Kepala Desa Watu Agung, kita dukung bareng-bareng kebijaksanaan beliau, pemikiran beliau supaya Watu Agung ini harapannya lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan. Setengah lagi. Sesuatu harapan atau yang perlu disampaikan Pak Didi? Yang perlu saya sampaikan ya untuk warga masyarakat Desa Watu Agung. Jadi harapan saya selaku kepala desa, ayo kita bareng-bareng berpikir, bareng-bareng istilahnya bagaimana membuat suasana desa ini, penghasilan desa ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Benar. Jadi kerjasama yang lebih kita kedepankan.
Jadi bukan hanya sekedar semata-mata keinginan kepala desa, tapi juga keinginan warga masyarakat semuanya. Insya Allah segala sesuatu kalau kita lakukan dengan kerjasama, hasilnya pasti akan jauh lebih baik. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Didik, Bapak Kepala Desa, Bapak Nazid. Pun nyantuk nggih. Nggih, Cak Gus. Nggih, oke, siap. Kita selaku warga di sini berharap selalu inovasi-inovasi baru dari Kepala Desa. Kita dukung, kita bareng-bareng dengan harapan lebih baik. Atur nuwun Pak Didik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.